Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman. Senang sekali bisa ngobrol lagi dan juga sharing lagi di channel YouTube ini. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, bisa nonton dulu. Lalu jika bermanfaat bisa tulis di komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Ya. Hari ini saya akan sharing mengenai branding, ya. Selalu banyak sekali video saya tentang branding, tapi hari ini saya akan lebih fokus dan lebih tajam lagi mengenai branding. Karena menurut saya branding is very important things for us to build, ya. Jadi brand itu dibangun, bukan kita gini loh. Ada orang berpikir gini, wah kalau saya punya brand jadi saya terkenal. Jadi saya pengen dikenal. Hati-hati. Ada perbedaan antara being famous and build the brand. Being famous and build the brand. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau membangun brand yang begitu panjang dan long term, Anda nggak bisa targetnya atau goalnya saya pengen terkenal. Saya pengen terkenal jadi YouTuber, saya pengen terkenal jadi pembicara, saya pengen terkenal jadi apalah, Anda pengen terkenal jadi selebgram atau apapun. Ya, boleh saja seperti itu, tapi motivasinya bukan menjadi terkenal. Tetapi motivasinya adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada target market saya, kepada audiens saya, kepada customer saya. Itu yang paling penting. Jadi branding itu harusnya dibangun. You build the brand because it's a long term process, ya. Jadi brand bukan cuman oke, bisa bikin ini langsung jadi dikenal, bukan. Bisa bikin kopi langsung dikenal, bisa bikin makanan enak langsung dikenal, bukan. It's building the reputation, building the customer happiness, building the customer satisfaction, ya, membangun kepuasan customer. Jadi brand itu beda dengan branding, ya. Brand itu beda dengan branding. Brand itu sesuatu yang mempromis. Jadi sesuatu yang orang melihat, oke, ada brand ini. Wah, menjanjikan apa nih? Menjanjikan apa nih? Buka laundry 24 jam misalnya begitu. Fitness center 24 jam. Menjanjikan apa? Oh, orang bisa fitness 24 jam. Bisa 7 days a week ke sana. Ya, orang bisa datang ke coffee shop 24 hours misalnya begitu. Ya, itu menjanjikan sesuatu. Brand A, brand B. Jadi, begitu kita dengar, kita baca, kita lihat, kita nonton ada satu brand, atau kita lihat tiba-tiba ada bisnis baru, oke, dengan brandnya ini X misalnya gitu, itu menjanjikan sesuatu, itu brand, ya. Nah, saya akan lebih lanjut bahas mengenai brand ini, tentunya ada di channel video khusus, dan di situ Anda bisa belajar lebih detail lagi. Saya tahu banyak sekali pakar-pakar branding yang juga sharing tentang branding, banyak sekali. Saya lihat orang-orang keren banget, mentor-mentor keren, tapi saya hanya ingin sharing mengenai pengalaman saya membangun personal branding, ya, di bisnis saya, di channel YouTube saya, di pekerjaan saya, ya, dan membangun bagaimana saya bisnis ini dibangun dengan asosiasi brand yang tepat. Jadi saya yakin pasti banyak di luar sana, Anda juga pasti sudah banyak nonton mentor-mentor atau banyak coaches-coaches yang memang fokus di branding. Ya, saya hanya ingin sharing dari pengalaman saya. Setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda, ya. Nah, dari kacamata saya, branding is very important. Karena gini, brand, balik lagi, brand is a promise. Brand itu janji. Ya, orang melihat satu brand, oke, janjinya seperti ini. Orang melihat misalnya satu Adidas, misalnya contoh satu brand Adidas. Begitu kita lihat brand ini, wow, menjanjikan sesuatu. Sepatunya, cool banget, ya, keren banget dengan warna-warna yang cerah dan sebagainya. Itu membuat sebuah janji, ya. Orang beli jam Rolex, itu wow, it's a promising watch, kan? It's elegant luxury watch, gitu kan? Itu menjanjikan sesuatu. Tapi branding itu kita membangun, ya. Nah, jadi concern saya adalah how you build your brand. Bagaimana Anda membangun brand Anda. Bukan hanya sekedar, oke, saya punya merek ini nih, saya punya makanan ini, atau saya punya apa, tapi ini saya brandingkan. Iya, bisa di sosial media dan sebagainya. Iya, branding is another strategy. Ya, brand is one thing. Jadi Anda harus fokus kepada dua hal. Satu, membangun brand. Kedua adalah branding strategi. Ya, saya memberikan 4 fokus yang harus Anda persiapkan kalau Anda pengen bisnis Anda semakin lebih mantap brandnya. Jadi bukan hanya being terkenal, ya, bukan hanya dikenal orang, tapi bagaimana long termnya. Karena branding is a process, dan long term reputation itu yang membuat Anda semakin lebih kuat fondasi brandnya, ya. Yang pertama, seperti saya jelaskan di video tips sebelumnya, adalah bagaimana Anda supaya Anda bisa brandnya dikenal terus dan juga bisa lebih kuat. Anda harus fokus kepada operational excellence. Jadi fokus kepada bagaimana produknya memang bagus, produknya memang enak, produknya memang betul-betul mungkin satu-satunya, ya, dan customer memang suka banget.
Customer memang pengen balik lagi karena betul-betul servisnya bagus, produknya enak. Fokus kepada product excellence atau operational excellence, ya. Mau produk, mau jasa, mau servis, fokus kepada itu dulu. Itu pertama. Kedua adalah Anda harus sangat spesifik. Jadi spesifik customer-nya harus sangat-sangat detail. Misalnya Anda target customer-nya adalah umur 24 sampai umur 40. Terus pria misalnya 70% pria, 30% wanita. Misalnya begitu. Anda jual produk misalnya edukasi online atau gimana, ya. Terserah Anda. Nah, terus setelah itu adalah lifestyle-nya mereka gimana? Oh, mereka orang-orang yang proaktif. Mereka orang-orang yang senang belajar. Mereka orang-orang yang tiap hari itu pengen mencari sesuatu yang bisa meningkatkan ilmu mereka, meningkatkan pengembangan diri mereka. Berarti mereka senang untuk belajar mengenai personal development. Misalnya begitu, target market Anda seperti itu. Lalu apa? Lalu mereka tinggal di mana? Oh, mereka tinggal di kota-kota besar. Oke. Lalu mereka apa yang menjadi motivasi mereka untuk bisa membeli produk Anda atau datang ke bisnis Anda? Apa motivasinya? Oh, mereka misalnya motivasinya adalah takut kehilangan atau takut ketinggalan pengetahuan. Ya, kehilangan mungkin arah dan sebagainya, kehilangan pengetahuan gitu kan, mungkin bukan kehilangan pengetahuan, intinya ketinggalan pengetahuan untuk bisnis, ketinggalan pengetahuan untuk marketing, ketinggalan pengetahuan untuk bagaimana mengatur keuangan, macam-macam. Jadi ada motivasi yang berbeda setiap orang untuk membeli produk Anda, membeli brand Anda. Orang datang misalnya ke satu produk ataupun perusahaan atau bisnis skincare gitu kan, produk skincare. Kenapa orang datang ke sana? Motivasinya apa? Mungkin mereka ingin terlihat cantik, ingin terlihat terus menarik gitu ya, supaya mereka bisa dapat satu apresiasi dari teman-teman, dari keluarga, dari suami. Itu ada motivasinya. Lalu role-nya apa? Mereka sebagai decision maker, mereka sebagai user, ya. Jadi apakah mereka membuat keputusan untuk beli produk Anda atau mereka sebagai user juga? Jadi beli produknya dan pakai juga. Ada beberapa yang beli tapi untuk orang lain. Misalnya Anda jual produk kesehatan, buat produk kesehatan untuk orang tua. Misalnya yang beli adalah Anda, anaknya. Anda terinfluence dengan iklan tersebut. Jadi gara-gara iklan itu Anda beli produknya dan Anda berikan kepada orang tua. Jadi usernya bukan Anda sebagai decision maker. Nah, ini juga Anda harus tahu. Jadi role-nya apa? Anda sebagai decision maker atau Anda sebagai user? Ada juga yang dua-duanya. Nah, karena kalau kita tahu itu, maka marketing communication-nya akan berbeda. Oke? Itu nomor 2. Jadi kenali banget spesifik target customer Anda siapa. Nomor 3. Be consistent dengan delivery, dengan service yang diberikan, dengan produk yang ditawarkan itu konsisten. Jangan semakin hari kualitas produknya semakin menurun. Jangan semakin hari kualitas produknya semakin tidak berkembang gitu kan. Bagaimana customer akan lebih happy? Padahal yang kita lihat adalah setiap hari bukan semakin sedikit kompetitornya, malah semakin banyak kompetitornya. Maka fokus kepada konsisten. Bukan hanya konsisten, tapi improvement the quality of your service, the quality of your product. Ya, hati-hati karena sekarang itu banyak kompetitor. Saya sering sekali sharing ini di video YouTube saya, bagaimana kita terus harus belajar, terus harus melihat kanan kiri, buka mata, buka telinga, karena kompetitor di mana-mana dan kita open market. Persaingannya di mana-mana, free market bahkan. So, consistent quality maybe is not enough. Consistent and improvement quality itu yang mungkin harus dibutuhkan. Ya, jadi saya juga sama. Saya memberikan jasa coaching, memberikan jasa training gitu ya. Saya sharing dan sebagainya. Saya harus improve terus. Because this is the time, this is the era di mana kita harus berinovasi terus, harus kreatif terus. So this is really important. Tapi hati-hati, jangan cuma inovasi tapi Anda tidak lihat market, tidak lihat tren. Inovasi sih inovasi, tapi tidak lihat tren. Yang penting bukan hanya inovasinya, tapi lihat tren dulu, kebutuhannya ada apa enggak. Kalau kebutuhannya nggak ada, Anda pakai inovasi pun ya percuma juga gitu kan. Ya, karena nggak cocok dengan market sekarang. Jadi inovasi sih inovasi, tapi juga harus lihat dari tren marketnya. Jangan contoh misalnya sebuah restoran, wah dia di-upgrade misalnya lokasinya, tempatnya dibagusin, direnov dan sebagainya gitu kan. Bagus sih dan sebagainya. Tapi makanan-makanannya masih belum update dengan tren sekarang. Ya. Jadi jangan hanya upgrade renovasi saja tapi tidak melihat targetnya, tidak melihat trennya. Itu paling penting, ya. Jadi paling penting Anda harus terus konsisten dan improve your quality of service dan product.
Itu nomor 3. Nah, nomor 4, nah ini justru yang paling penting. Bagaimana kita membuat strategi branding? Ya, bagaimana kita membuat strategi branding? Nomor 1 tadi fokus ke operational excellence. Kedua, fokus kepada spesifik target marketnya. Ketiga, fokus kepada continuous dan improvement of your quality of service and product. Nomor 4, how you strategize. Bagaimana Anda mendesain branding strategi sehingga marketing komunikasinya bisa diterima oleh target market Anda, dan bahkan bukan untuk target market yang sudah beli, tapi untuk target market yang belum tahu tentang produk Anda, karena Anda bisa mengkomunikasikan dengan baik. Ya tentunya skill yang harus dikuasai ya copywriting. Kalau Anda lihat semuanya tertulis dan sebagainya, copywriting jelas. Ya, kedua, video seperti ini, video communication seperti ini Anda harus menguasai, dan persuasive skill Anda harus bisa mempengaruhi orang secara positif. Lalu Anda nanti akan fokus ke beberapa channel-channel yang ada di digital. Misalnya kalau sekarang bermain di digital adalah keharusan. Ya, digital di mana? Bisa di search engine, Google, YouTube gitu ya. Bisa di sosial media, Facebook, Instagram, TikTok mungkin kan. Nah, setiap channel marketing itu beda caranya. Anda harus bagaimana mengerti, dan Anda harus mengerti bagaimana strateginya supaya marketing communication Anda dan membawa brand Anda, asosiasikan dengan brand Anda itu sesuai dengan bahasanya, dengan benefit yang diberikan, communication-nya semua sesuai. Nah, kalau itu berjalan dengan baik, ya seharusnya dalam waktu cepat Anda bisa meningkat brandnya, dan customer Anda akan lebih aware tentang brand Anda. Dan kalau Anda benar-benar produknya bagus, pastinya customer akan beli produk Anda dan pilih produk Anda dibandingkan yang lain. Nah, saya berikan kesimpulan buat Anda. Jadi, branding is not about just posting sana, posting sini. Tapi branding itu harus dibangun. Jadi brand itu dibangun, dan branding strategi itu harus pakai strategi yang tepat sehingga dua-duanya dikomunikasikan supaya produk Anda dan service Anda bisa lebih dikenal dan customer pilih produk Anda dibanding produk lain. Ya, dan tentunya harga mungkin bukan jadi masalah juga. Ya memang kita tahu customer pasti akan pilih harga yang paling murah, tapi belum tentu juga customer pilih the very good value for money. Ya, mereka lihat value-nya, kalau memang bagus mereka akan beli. Oke, semoga bisa bermanfaat tips saya, dan sukses selalu. Take care, salam pengusaha.